Halo Lirlur, selamat datang di channel Nova Movie. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Nova Movie akan meneruskan part 3 dari alur cerita Donghua Woshi Da Shengshan. Tapi sebelum kita ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang dan kalian dapat menerima video lainnya. Langsung saja kita ke videonya. Kemudian pada saat ujian peri akan dimulai, terlihat si Yang memberikan sebagian obatnya kepada Songsan. Lalu kita diperlihatkan keempat sekte utama datang tempat ujian peri dan menunjukkan masing-masing kekuatan dari sektenya. Sekte yang pertama dipanggil yaitu sekte Yuling yang menggunakan burung pinik abadinya. Dan sekte kedua yaitu sekte Xingping yang menggunakan pedang raksasanya. Kemudian sekte Xuanhui yang menjadi raksasa. Terlihat si Jiang pun mengira sekte Taiyu yang dipanggil ke terakhir pasti tidak sederhana. Namun pada saat pemanggilan ketua sekte Taiyu yang dimana ketua sektenya belum juga muncul. Setelah itu terlihat ketua sekte Taiyu pun datang. Dia tidak menggunakan kekuatannya dan melarang semua peserta berlutut. Hingga membuat si Jiang mengatakan rumor yang beredar sepertinya berbeda dengan yang dia lihat. Su-er pun membantu kakek-kakek itu yang dimana dia memanggilnya master. Setelah itu Su-er pun mengatakan kenapa masternya tidak menggunakan kekuatannya seperti sekte utama lainnya. Di mana masternya mengatakan tidak boleh boros dengan jiwa kehidupan. Lalu Su-er pun bilang ingin mengantar masternya dengan burung kertasnya yang membuat dirinya dimarahi oleh gurunya. Terlihat ketua sekte Taiyu yang susahan menaiki tangga yang membuat dirinya diejek oleh ketua sekte Xingping. Dia bilang kenapa sekte Taiyu yang menguasai lembah obat peri sangat pelit dengan jiwa kehidupannya. Kemudian ujian peri pun resmi dimulai dan aturan pun akan diumumkan oleh Xiu. Lalu tiba-tiba keluar getaran yang membuat semua orang terheran. Kemudian datanglah Xiu membacakan pengumumannya. Xiu bilang mereka harus menunjukkan segel abadi masing-masing untuk membandingkan kekuatan murid baru. Setelah itu mereka harus mengikuti ujian masuk. Bagi yang mampu mengambil hadiah yang sangat sulit itu akan mendapatkan posisi pertama di ujian peri. Sementara si Jiang mengatakan aturannya sangat mudah, di mana dia akan memanjat menggunakan alat yang mereka buat untuk memanjat tebing kemarin. Kemudian Xiu mengatakan hadiah pertama ujian peri yaitu harta karun dari sekte Yulingnya, yaitu sepatu jiping atau ledakan angin. Kemudian peserta bisa masuk ke ujian peri, di mana Songsan disiksa oleh Suo Songyu karena Songsan menggunakan sepatu kotor dan tidak layak bersaing dengan dirinya. Lalu menyuruhnya melepaskan sepatunya itu. Sementara si Jiang hanya bisa melihatnya dan tidak bisa berbuat apa-apa karena Suo Songyu bukan tandingannya saat ini. Kemudian Songsan melepaskan sepatunya dan Suo Songyu menghancurkannya di depan Songsan. Setelah itu Songsan pun disiksa Suo Songyu. Lalu mengatakan bila Songsan ingin ikut ujian, dia harus mengatakan mohon Tuan Songyu melepaskanku, pengemis rendahan, dan Suo Songyu pun melepaskannya. Kemudian para peserta pun harus mendapatkan boneka jerami yang sudah disiapkan.
lalu mengaktifkan segel abadinya. Yang tidak bisa mengaktifkan segel abadinya akan didiskualifikasi dari ujian peri. Terlihat si Jiang sangat semangat untuk mendapatkan boneka jeraminya. Xin pun memperlihatkan para ketua sekte utama yang sedang minum teh dan membicarakan para peserta yang akan masuk di sektenya masing-masing. Kemudian itu terlihat Suo Song Yu mengambil semua boneka jerami dengan kekuatannya lalu memberikannya kepada pengikutnya, di mana Suo Song Yu tidak akan membagikannya kepada si Jiang dan semua orang yang rendahan seperti si Jiang. Kemudian para pengikut Suo Song Yu pun meneteskan darahnya pada boneka jerami, lalu segel abadi mereka pun aktif, yang membuat si Jiang bingung karena lokasi segel abadi mereka berbeda-beda. Kemudian datanglah Gochang yang menjelaskan bahwa lokasi segel abadi mereka berbeda-beda, di mana segel abadi yang bangkit di atas kepala disebut segel surga. Lalu segel yang bangkit di telapak kaki disebut segel bumi, di mana dua segel tersebut sangatlah langka, dan terdapat juga segel abadi yang berbeda-beda, ada di dahi, tangan, perut, dan lainnya. Di mana si Jiang menanyakan kalau segel yang berada di pantat apakah artinya. Kemudian Gochang pun bilang itu adalah segel sampah, yang membuat si Jiang kaget. Lalu Suo Song Yu pun menyuruh pengikutnya untuk memanggil makhluk roh mereka masing-masing, di mana makhluk roh yang mereka panggil bermacam-macam bentuknya. Pun kembali lagi pada 4 sekte utama yang lagi minum teh, yang dimana mereka pun turun untuk melihat ujian peri yang sudah dimulai. Kemudian terlihat para peserta meminta belas kasihan kepada Suo Song Yu agar bisa mendapatkan boneka jeraminya, di mana Suo Song Yu berkata mereka harus melepaskan sepatu kotornya seperti Song San. Lalu Suo Song Yu pun memberikan boneka jeraminya dan menghancurkannya di depan mereka. Setelah itu, Suo Song Yu pun memerintahkan pengikutnya untuk menyerang para orang rendahan. Tentu saja pengikutnya Suo Song Yu menang jauh karena sudah memanggil makhluk rohnya. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang memberitahu Suo Song Yu ada orang yang memanjat untuk mengambil sepatu Jiping, yang dimana mereka adalah si Jiang, Tiden, dan Erci, yang dimana membuat para peserta sangat terkagum karena mereka bisa memanjat tanpa memanggil makhluk rohnya. Lalu pengikut Suo Song Yu pun berkata mereka harus cepatnya menurunkan mereka. Namun Suo Song Yu pun berkata jangan panik, mereka hanyalah badut yang tidak perlu dicemaskan. Lalu Suo Song Yu pun memerintahkan para pengikutnya untuk membereskan para peserta rendahan yang ada di bawah. Namun Suo Song Yu pun mengatakan bahwa dirinya akan menjadi lebih baik dari kakaknya. Kemudian ketua sekte Xing Ping pun berkata, kenapa Suo Song Yu belum bergerak? Apakah dia akan mengambil posisi pertama? Lalu ketua sekte Xuan Hui pun berkata bahwa posisi pertama sudah di tangan Suo Song Yu, dan ketua sekte Xing Ping pun menambah 10 jiwa kehidupan untuk bertaruh. Kemudian Xiu pun memerintahkan kandidat dari sekte Yuling untuk mendapatkan sepatu Jiping. Namun para kandidat dari sekte Yuling dihalang oleh Suo Song Yu. Dia pun akan membersihkan para orang rendahan yang ada di bawah, yang membuat Xiu menanyakan kenapa Suo Song Yu bisa memerintahkan kandidatnya. Namun Suo Song Yu pun berkata bahwa Xiu akan menikah dengan kakaknya, dan dia pun berhak untuk memerintahkan kandidat dari sekte Yuling. Xiu pun menjawab, buka dan lihatlah siapa yang akan teratas, mungkin saja bukan kamu. Yang membuat Suo Song Yu pun marah mendengar perkataan Xiu, dan Suo Song Yu pun mulai serius. Dia pun meneteskan darahnya pada boneka jerami, yang dimana Suo Song Yu mempunyai segel abadi bumi dan makhluk roh tubuh angin. Namun para peserta malah menyerangnya dan memberontak kepada Suo Song Yu,
Dia pun menghabisi para peserta yang memberontak dengan makhluk rohnya dan menyerang seorang pengikutnya karena pengikutnya tidak bisa menangani para peserta yang memberontak kepadanya, hingga dia pun mengusir pengikutnya juga. Kemudian Suho Songyu pun menyerang Si Jiang dengan kekuatan makhluk rohnya. Tentu saja Suho Songyu lebih kuat dari Si Jiang karena Si Jiang belum bisa memanggil makhluk rohnya. Pada saat Suho Songyu ingin menyerang Si Jiang, tiba-tiba datanglah Song San yang membantu Si Jiang dan berhasil memukul wajah Suho Songyu hingga sampai terjatuh. Song San pun berkata dia berhutang nyawa kepada Si Jiang. Lalu Song San pun kembali menyerang Suho Songyu. Tentu saja Suho Songyu lebih unggul karena dia mempunyai segel bumi, sedangkan Song San hanya mempunyai segel sampah. Tapi Song San tidak menyerah, dia pun memukul Suho Songyu dari depan. Tapi sayangnya Suho Songyu pun mampu menahannya dan memegang tangan Song San dan ingin mematahkannya. Song San pun merengek karena kesakitan, tapi dia pun memerintahkan Si Jiang untuk terus naik. Yang membuat Song San menjadi lemah karena kesakitan. Suho Songyu pun terus memukulnya dan menginjaknya. Namun pada saat Suho Songyu ingin menyerang Si Jiang, Song San pun dengan sisa tenaganya berhasil memegang kaki Suho Songyu, yang membuat dirinya terus diinjak-injak terus oleh Suho Songyu. Lalu Suho Songyu pun memerintahkan pengikutnya untuk menyerang Si Jiang, namun para peserta yang lain pun menghalang dan melawannya. Pada saat Songyu memukul Song San, tidak sengaja obat yang diberikan Si Jiang kemarin terjatuh. Songyu pun terus-menerus memukul Song San hingga membuat Song San tidak mampu menahan Songyu lagi. Kemudian Song San mengingat ibunya dan tidak ingin mengecewakan mereka, dia pun memakan obatnya. Scene pun berpindah yang dimana memperlihatkan seorang wanita yang lagi berdoa untuk keselamatan Song San dan kawan-kawannya. Dan alur cerita Donghua part 3 Woshi Da Shengshan pun selesai. Gue Moba Movie pamit undur diri.